Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Kita sampai kepada ayat ke-37. Kita akan baca ayatnya sampai ayat 40. Dan kita baca tafsirnya secara singkat insyaallah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatun lahum al-lailu naslakh minhu an-nahara fa idza hum muzlimun. Wa ayatun lahum, dan salah satu ayat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah lahum bagi mereka, bagi umat manusia, bagi kita semua, al-lailu. Jadi malam itu yang terdapat kegelapan di dalamnya, ini tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan malam? Ya, Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala buat kita umat manusia. Wa ayatalahum al-lailu naslakhu minhu, kami cabut, ya, kami kuliti minhu, dari malam itu, an-nahara, siang. Jadi setelah siang kemudian malam. Seakan-akan ini di sini dengan ungkapan naslahu, kayak misalnya kambing habis disembelih dikuliti, ya. Kan terungkap itu bagian dalamnya menjadi putih, ya. Begitu pun di sini seakan-akan siang dikuliti begitu. Sinarnya dikuliti, dicabut jadi gelap. Itu ungkapan yang sangat indah, luar biasa bagi yang paham bahasa Arab. Jadi siang itu Allah kuliti menjadi gelap, pergantian siang menjadi malam dengan perumpamaan seperti itu. Fa idza hum muzlimun, ya, maka ketika itu mereka muzlimun, mendapatkan kegelapan. Di sini Allah tidak mengatakan siang menjadi gelap, ya, tapi fa idza hum, maka tiba-tiba mereka manusia itu muzlimun, mendapatkan kegelapan. Jadi yang mendapat kegelapan adalah umat manusia, gitu. Sebab gelap itu dan terang terjadi karena matahari, ya. Kapan matahari padam sehingga gelap semuanya? Kan nggak pernah terjadi. Kapan siang itu, misalnya sirna, siang nggak pernah sirna. Ketika siang sirna di sini, terjadi malam di tempat lain, siang juga begitu. Maka siang itu nggak pernah sirna, cuma pindah tempat aja gara-gara peredaran matahari. Makanya faedah hum muzlimun. Faedah muzlimun yang mendapat kegelapan kita yang berada di tempat ini, tempat yang lain. Ya, matahari terbit, karena beredar terus. Itu ungkapan yang luar biasa. Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungkan. Berikutnya wasyamsu, juga tanda kuasa Allah matahari, ya, yang luar biasa. Tajri li mustaqarrillah. Matahari berlari, ya, bukan berjalan. Kalau tamshi berjalan, tajri berlari, berarti cepat ini. Kecepatan matahari itu berjalan, kita nggak tahu, saya juga lupa belajar IPA dulu berapa kilo kecepatannya. Limus taqdirlah, pada porosnya, pada tempatnya beredar. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir ketetapan dari Allah yang maha mulia, yang maha mengetahui. Itu tentang keagungan dan kebesaran matahari yang dia beredar itu sangat cepat, yang luar biasa. Kita lihat mana kok lambat terbitnya, pelan-pelan, terus berapa jam sampai, ya karena saking jauhnya begitu, ya. Coba ketika antum melihat motor berjalan di depan antum, kayak apa cepatnya? Padahal motor berjalan paling 40 km per jam kan, tapi di depan antum seret kan, gitu. Kalau di depan antum sangat cepat gitu. Kalau antum melihat motor berjalan yang sama, katakan 40 km, sejauh katakanlah 100 meter, kan lebih lambat, ya. Sejauh 1 kilo lebih lambat lagi, makin jauh dia kelihatannya berhenti, gitu. Sehingga kalau antum naik pesawat misalnya, naik pesawat
Saat turun itu kan mulai kelihatan bandara itu. Mobil kecil-kecil gitu, kayak mobil-mobilan. Itu kayak gak jalan, kayak gak jalan Anda liatin. Padahal cepat sekali berjalan. Saking jauhnya. Paham ya? Begitu matahari dikatakan tajri, berlari. Cuma saking jauhnya, ya seakan dia lambat, lelet, lesu. Padahal cepatnya luar biasa. Itu kita nggak paham. Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi besarnya matahari. Matahari itu apa dibilang? Matahari itu bola api. Ya. Kalau misalnya bola semuanya api. Ya. Ketika terlempar sana sini berbahaya nggak? Kita takut berbahaya. Padahal api sebesar bola. Kalau api, ya, dalam lingkaran bola itu sebesar rumah, kita takut nggak ketika dia berjalan sana kemari melewati kita? Tambah takut lagi, makin besar makin takut. Ya. Lalu matahari itu disebut bola api. Sinarnya kayak apa? Kita jauh aja kita merasakan panas. Kalau dekat sedikit terbakar. Kalau bola api sebesar rumah kita takut, sekarang matahari itu bola api sebesar apa? Dunia kita ini, bumi kita sebesar apa? Nah, kata ulama, ilmu mengatakan bahwa besarnya matahari itu dibanding bumi kita 1.200.000 kali lipat. 1.200.000 kali lipat. Bukan 1.200.000, 1.200.000 kali lipat besar bumi kita. Jadi kita ini kayak apa? Dan itu bandingannya bukan besar mata dengan kita, dengan bumi kita. 1.200.000 kali lipat dibanding besarnya bumi kita. Nah, kita kayak apa? Terus juga dikatakan bahwa matahari itu bukan planet, bukan bentuk matahari yang paling kecil. Bukan yang paling besar, tapi termasuk yang kecil. Lalu yang besarnya kayak apa? Jadi ada bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain, yang besarnya jutaan kali lipat dibanding matahari. Lalu kita ini kayak apa? Kita manusia sebesar apa? Kalau kayak semut masih mending, masih kelihatan. Kita nggak ada nilainya, kita nggak ada harganya. Kalau kita melihat besarnya secara fisik matahari, dan selain matahari sangat besar yang kita nggak paham. Lagi yang namanya arasy, kursi, kemudian laut, kita nggak paham sudah. Quran juga menyebutkan seperti itu. Kita nggak paham. Kita baca sedikit saja buat kita merunduk, kita merenung, kita nggak ada apa-apanya. Kenapa kita congkak? Kenapa kita sombong? Kenapa kita ingin ini, ingin itu? Nggak melihat ke situ. Kita ini nggak ada apa-apanya. Itu kita renungkan. Ini tanda kebesaran Allah di surat Yasin untuk kita renungkan. Kalau enggak kita merasa besar terus. Kita merasa ada, kita merasa memiliki, kita merasa punya. Ya terus congkak terus, sombong terus. Kita jadi malas beribadah, malas mengaji. Itu kita renungkan tentang kebesaran alam semesta ini. Jadi matahari berlari pada porsi masing-masing. Itu ketetapan dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal rajulil qadim. Juga bulan ada kuasa Allah yang Allah tetapkan pada manzilah-manzilah tertentu. Ada halte-haltenya. Gitu. Kalau matahari beredar, dia akan selama setahun baru kembali lagi. Kalau bulan, dia lebih cepat, selama sebulan. Kan tanggal 1 terbit. Nanti tanggal 30 tenggelam, nanti tanggal 1 terbit lagi. Sebulan sekali kalau bulan ya kelihatan. Perjalanannya sebulan. Kalau matahari 12 bulan. Itu Allah telah tetapkan ke bulan pada manzilah-manzilah tertentu sehingga dia kembali seperti urjun dan qadim, bentuk tandan yang kuning. Itu diumpamakan tandan pelepah kurma. Ya. Di awal muncul dia hilal begitu, kuning benarnya, kayak bulan sabit. Akhirnya pun begitu juga. Itu ada maksud tertentu. Ini Allah katakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. La, matahari tidak layak, tidak semestinya, tidak mungkin mengejar bulan. Walailu sabiqun nahar, juga tidak mungkin malam itu mengejar atau mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Ya, malam pada tempatnya, siang pada tempatnya, bulan pada tempatnya, matahari pada tempatnya masing-masing. Di sini mengisyaratkan bahwa matahari itu nggak mungkin mengejar kecepatan rembulan, ya, karena bulan lebih dekat dibanding matahari. Jadi masing-masing pada jalannya yang berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, benda-benda yang besar ini perlu kita renungkan dan kita pahami untuk kita
mengimani bahwa semua itu berjalan pada proses masing-masing dan pengaturnya adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang satu. Kalau pengaturnya banyak, ya akan berantakan, akan ribut, ya terjadi tabrakan. Pengaturnya Allah yang Esa tentang tauhidul khaliqiyah, maka semuanya berjalan pada tempatnya masing-masing, tidak tabrakan. Ini ayat menunjukkan at-tauhid bil khaliqiyah, Esa dalam penciptaan, yaitu sang pencipta satu. Karena tauhid dalam khaliqiyah, tauhid dalam ubudiyah, dalam ibadah, tauhid dalam apa? Itu pada bahasan tauhid yang perlu kita pelajari. Jadi semua itu menunjukkan Allah yang Maha Esa itu satu, ya, pengatur semua alam semesta sehingga tidak tabrakan. Nanti hari kiamat semua baru hancur semua itu. Kayak apa? Kita lihat. Kalau mobil aja, dua mobil tabrakan, betapa menyeramkan. Dua pesawat tabrakan, betapa luar biasa ledakannya. Nah, kalau matahari tabrakan dengan planet yang lain, kayak apa? Nah, kalau bumi kita tabrakan dengan ini, kita jadi apa? Itu tentang kebesaran Allah. Di hari kiamat, yang menyaksikan dan mengalami hari kiamat, orang yang kafir. Kita beriman sudah meninggal, sudah ke surga insya Allah. Tidak mengalami hari kiamat, karena sudah percaya duluan. Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat kita dengan baik, bisa kita renungkan sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.